Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga pemirsa selalu sehat ya. Jaga kesehatan selalu pemirsa ya. Ketemu lagi dengan channel ini tentunya. Kali ini saya akan sajikan di hadapan pemirsa, yaitu sama-sama kita lihat ya, resep yang bagus cake pandan spesial yang ada di hadapan kita ini. Caranya mudah sekali untuk proses membuatnya, kemudian citra dan kelembutan rasanya juga cukup luar biasa. Nah, ini semoga menambah ilmu pengetahuan khususnya ya, dan menambah wawasan kita dan menjadikan suatu hiburan untuk pemirsa yang di rumah ya. Semoga saja sajian kali ini bisa terhibur. Selamat menyaksikan pemirsa ya. Pemirsa, untuk bahan yang pertama saya gunakan sebanyak 200 gram margarin ya. Kita sediakan di satu panci karena ini kita akan untuk lelehkan atau cairkan dulu ya. Untuk bahan kedua gunakan nanti lebih kurang, kalau yang besar-besar daun pandan sekitar 5 lembar ya pemirsa. Jadi kali ini saya menggunakan kecil sekali. Jadi saya gunakan ada sekitar 8 batang karena secara keseluruhan nanti ini akan beraroma pandan, jadi kita perbanyak pandan. Nah, ini pandan terlebih dahulu harus kita remas-remas ya. Kita remas-remas seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti keluar daripada aroma pandannya. Nah, setelah kita remas-remas seperti ini pemirsa, kemudian ini kita potong-potong. Kita potong-potong karena ini akan kita campurkan dengan khususnya yaitu tergabungkan di margarin ya pemirsa ya. Kita potong-potong seperti ini contohnya. Gunakan lebih kurang 5 batang yang besar-besar ya, daun pandan. Tujuannya agar daun pandan ini, aromanya pandan ini keluar nanti. Baik, selanjutnya yaitu 5 butir telur. Untuk telur ini pemirsa saya gunakan kuning dan putihnya semua. Banyak, lebih kurang 190 gram gula pasir pemirsa. Gula yang warna bersih ya. 200 gram tepung terigu. Tepungnya saya langsung timbang ya, agar nanti pemirsa tidak ada terjadi rekayasa. Jadi pemirsa bisa langsung lihat yang saya timbang pada hari ini. 2 sendok makan itu susu, langsung kita gabungkan ke tepung terigunya. Seujung sendok makan yaitu 500 pemirsa, ini sebagai menambah kelembutan daripada tekstur cake-nya nanti ya. Juga kita gabungkan ke tepung terigu ini, tepung susu dan es 500 ya. Ujung sendok makan ini salah satu TBM pemirsa ya. TBM secukupnya kita pergunakan nanti untuk menambah kelembutan dan sekaligus agar terjadi agak liat dikit ya. Ini bahan dasar untuk bahan awal pemirsa. Ada di sini gluten, sudah kita campur dengan daun pandan ya. Kita didihkan nanti. Ini juga tepung terigu, susu bubuk, dan tambahkan lagi es 500 tadi seujung sendok sudah bergabung, dan 5 butir kuning telur, 190 gram gula pasir, dan ditambah seujung sendok yaitu TBM. Bahan dasar dulu. Sekarang saya mau coba untuk didihkan dulu khususnya untuk margarinnya ya. Saya cairkan dulu ini glubennya ya, atau margarinnya.
agar ini terjadi aroma yang betul-betul nanti aroma pandan. Jadi harus tambah kita aduk-aduk nanti pemirsa ya. Saat mencair, kita aduk-aduk. Jadi saya cairkan dengan oven. Oke, ini oven nanti yang akan kita gunakan sebagai proses pemanggangan daripada kik pandan yang hari ini yang kita buat ya pemirsa ya. Pemirsa nanti boleh lihat sambil kita aduk-aduk. Tujuannya supaya daun pandannya ini nanti meresap aromanya yaitu ke margarinnya ya. Jadi kita cairkan benar sampai benar-benar ini aroma pandannya nanti keluar dulu. Jadi kalau belum keluar aroma pandannya ini kita panaskan dulu ya, sampai benar-benar aroma pandannya nanti mencuat pemirsa ya, karena kita mau buat kik secara keseluruhan menggunakan yang nabati, menggunakan daun pandan yang original tanpa menggunakan yaitu pasta. Sudah mencair pemirsa ya. Setelah mencair ini kita biarkan dulu, kita dinginkan dulu. Jadi saya gunakan mixer kali ini dengan menggunakan mixer yang power. Pastikan tidak ada terdapat di sini yaitu minyak ya, jadi benar-benar bersih. Kita masukkan dulu yaitu telurnya banyak 5 butir tadi, pasirnya 190 gram, TBM juga kita gabungkan ya pemirsa ya. Jadi TBM, telur, gula, ini kita mixer sampai benar-benar nanti kaku ya, ataupun kembangnya cukup bagus. Dan pastikan anak mixernya ini tidak mengandung minyak, ini harus betul-betul bersih, karena ini kunci ya pemirsa ya. Kalau di sini terdapat minyak sedikit pun, nanti sedikit aja, maka telur nanti tidak akan kembang dengan baik. Kita pasangkan dulu. Oke, kita kuncikan. Selanjutnya kita mixer. Nah ini mixer yang otomatis, jadi waktunya juga otomatis, kita nggak perlu kontrol nanti daripada waktunya ya. Ya periode di sini 10 menit. Lanjut kita mixer dulu ya. Langkah awal gunakan yang pelan dulu ya pemirsa, lebih kurang 2-3 menit. Gunakan yang pelan, jangan spontan, agar nanti kembangnya dia juga lebih bagus, dan nanti setelah matang nanti agar tidak terjadi penurunan nantinya. Oke, sekarang kita kencangkan pemirsa. Sudah 2 menit berlalu. Saya menggunakan speed yang angka 5. Sudah 5 menit berlalu pemirsa. Sudah 8 menit berlalu. Ya, ini udah off. Ini sudah berjalan 10 menit. Sekarang kita tambahkan ya. Tambahkan lebih kurang sekitar 6 menit aja. Oke, kita tambah 6 menit. Di totalnya itu 16 menit saya mixer ya. Kita gunakan speed 5 ya pemirsa ya. Waktu sekitar 1 menit lagi habis. Baik pemirsa, pemirsa terhormat, ini sudah cukup, hasilnya cukup bagus sekali. Waktu sudah habis. Ini hasil daripada adonan yang kita adon ya pemirsa ya. Ini sudah sangat kaku sekali, sangat cantik sekali pemirsa. Nah selanjutnya ini kita masukin yaitu tepung rotinya ya, ataupun tepung terigunya.
cara kita gunakan speed yang pelan. Pelan, kita matikan perlahan-lahan ya. Kita matikan sedikit-sedikit ya pemirsa ya, sedikit-sedikit, jangan langsung matikan semua. Jadi kita masukkan perlahan-lahan di bandnya. Baik pemirsa, setelah kita masukin perlahan-lahan buben, kita mixerin sebentar. Baik. Oke, adonan sudah sangat sempurna sekali. Jadi saya gunakan loyang ini yang model panjang ya. Saya gunakan yang model panjang. Yang sebelumnya ini kita olesin margarin dulu. Baik. Oke. Tambahan ya. Baru kita timpa kembali. Oke pemirsa, selanjutnya kita timpa kembali ya. Kita tutup ini misalnya, jangan sampai kelihatan. Salah satu oven yang sering saya gunakan untuk memanggang apapun ya, baik itu ikan, panggang kik, panggang bolu dan sebagainya. Ini derajatnya sekitar 190 derajat Celcius. Saya menggunakan api bawah, jangan langsung menggunakan api atas bawah ya, ini tidak dibenarkan nanti sebab proses kemanggangan nanti tidak bagus. Api atas saya tidak gunakan, saya hanya menggunakan api bawah. Nah, kemudian timernya saya setel di angka 45 menit karena butuh waktu sekitar 45 menit. Kita taruh di posisi di tengah-tengah ya, posisikan di tengah-tengah agar kematangannya nanti ya seimbang. Adonan sudah masuk ya. Yang punya inisiatif, punya inspirasi, ini bisa diproduksi jual. Nah ini cake pandan secara totalitas yang keharumannya cukup harum pandan, kita tanpa menggunakan pasta. Jadi saya selalu membuat yang sifatnya itu original, semua bahan itu yang original, jadi tidak menggunakan bahan-bahan yang sudah diawetkan lama-lama ya. Kita tutup misalnya fisika pemirsa, kalau namanya naik itu ke atas, kalau naiknya sempat ke bawah itu udah lain cerita ya pemirsa ya. Lain halnya dengan pemirsa, kebanyakan tingginya itu ke samping ya. Jadi kalau hukum
roti atau hukum daripada cake yang kita panggang ini, dia naik harus ke atas. Jadi kembangnya dia ke atas, jangan sampai kembang ke samping pemirsa ya. Tanda pemirsa ya, mohon maaf ya. Pemirsa yang terhormat, ini sudah 10 menit, kita lihat perkembangannya sangat bagus sekali. Jadi kita tunggu sampai matang ya. Pemirsa nanti yang ingin roti ini boleh datang langsung ke saya ya. Sudah sekitar 15 menit berlalu dan suhu saya naikkan 10 derajat, jadi sekitar 200 derajat Celcius ya. Gunakan api bawah, suhu 200 derajat Celcius, lebih kurang 30 menit. Nah itu kita lihat ketinggian dari permukaan loyang sudah ada sekitar 1,5 cm, bagus sekali. 35 menit. Lihat pemirsa, 10 menit lagi maka cake pandan hari ini yang kita buat sudah cukup sempurna matangnya ya. Jadi walaupun pemirsa saya tanpa menggunakan api atas, nah ini atasnya juga menguning ya pemirsa, karena dari sisi ruangan yang lebar khusus untuk oven ini. Jadi dengan ruangan yang cukup lebar, kesempurnaan daripada suhu panas tadi itu meratanya luar biasa ya. Sekitar 5 menit lagi maka dia akan matang ya pemirsa ya. Ini kita lihat waktunya, ini sekitar 5 menit lagi ya. Waktu sudah habis, bisa terhormat, lampu ini sudah mati ya. Ini menandakan waktu kita sudah habis untuk memanggang cake yang satu ini. Ini pemirsa, khususnya cake memang agak lama kita memasaknya, memanggangnya khususnya. Kecuali dengan bolu biasa itu hanya sekitar 35 menit ya untuk sempurnaan matang. Nah ini kita lihat pemirsa. Wow, mantap sekali. Kita lihat dalam ya. Nah ini sudah kering sekali, artinya ini sudah cukup kematangannya ya. Cake yang kita buat pada hari ini sudah matang dengan kematangan yang cukup perfect. Wow, sangat harum sekali pemirsa. Keharumannya sangat luar biasa ya. Keluarkan dulu. Luar biasa. Ini yang kita buat pada hari ini sudah toppingnya ya. Jadi saya gunakan lebih kurang ini 1 on ruben margarin putih, kemudian kita aduk dulu. Jadi saya tidak menggunakan mixer karena ini cukup sederhana sekali. Ini boleh tambahkan nanti susu ya pemirsa ya, susu, kemudian tambahkan gula. Jadi hari ini saya nggak tambahkan yang lain, saya tambahkan gula saja supaya nanti hasil buttercream kita hari ini krenyes rasanya ya. Oke, ini kita aduk dulu pemirsa. Sudah jadi, sudah ringan sekali. Yang penting udah ringan, coklat batangan pemirsa. Kita parut terlebih dahulu. Jangan terlalu kasar ya parutnya ya, agak halus. Pemirsa yang barusan saya buat, kita oleskan ke permukaan daripada roti kita ini ataupun cake yang saya buat hari ini. Nah seperti ini pemirsa ya, olesin sampai merata dia. Tebal-tebal nggak apa-apa, lebih cantik ya.
semua cake-nya. Sekarang kita taburkan coklatnya dulu yang kita parut tadi. Jadi saya menggunakan coklat batangan diparut. Kita bisa hiaskan pemirsa ya. Ini caranya. Tinggal dihiaskan, taburkan saja di atas seperti ini. Bahan usahakan yang original. Jangan kita menggunakan nanti bahan-bahan seperti pasta. Baik. Coklat sudah kita taburkan. Selanjutnya saya mau taburkan lagi yaitu kejunya pemirsa. Ini keju yang saya mau gunakan, yaitu keju yang gold punya ya. Oke, kita parutkan aja seperti ini pemirsa ya. Jadi kita taburkan aja seperti ini. Keju langsung semua taburkan ya, sampai merata. Terlapiskan coklat batangan yang diparut plus keju yang spesial. Sangat-sangat spesial sekali pemirsa ya. Baik. Ini hasil kreasi kita yang sudah rampung. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton acara ini, khususnya pembuatan roti khususnya cake spesial pandan hari ini. Bisa menonton sampai tuntas. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan tentunya kreasi ini menambah ilmu pengetahuan sebagai pundi-pundi ilmu bagi yang berkreasi tentunya. Saya ucapkan selamat mencoba pemirsa. Dan tentunya jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga saja channel saya ini bisa berkembang sehingga bisa berbuat lebih banyak lagi berkreasi dalam hal untuk aneka resep-resep kue yang spesial tentunya. Masih banyak lagi pemirsa yang masih ada di kepala saya yang saya akan tuangkan. Nanti kalau ada waktu saya akan tuangkan di hadapan pemirsa tentunya ya. Saya sudahi dulu dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mencoba. Terima kasih.